Oke, sebelumnya kita udah bahas tentang sifat-sifat eksponen dan cara-cara prinsip pakainya. Kita sekarang terjun langsung buat gimana cara mengerjakan soal-soal yang sederhana ya, karena ini perlu biar kita paham cara kerjanya, tidak cuma melihat sifatnya, tidak cuma menghafal, tapi kita paham cara pakainya gimana, biar nanti ketika belajar fisika bisa lebih gampang gitu ya. Oke, langsung aja. Ini gue ambil soalnya dari buku Kemendikbud, gue download gratis. Di sana ada soal-soal yang membahas tentang matematika kelas 10 ya. Nah, di situ ada latihan soal tentang eksponen. Sebelum kita lanjut di materi logaritma ya, kita kerjain 2 soal, sisanya kalian kerjain buat melatih diri sendiri ya. Kita kerjain nomor ini aja, nomor 2 aja deh, kita kerjainnya satu-satu. Jadi di situ ada 3 pangkat 4, kemudian dipangkatkan 2, itu sama dengan 3 pangkat P. Nah, kita diminta untuk nyari nilai P ya di soal yang ini. Nah, kalau kita kembali lagi di video yang sebelumnya tentang sifat-sifat eksponen, kita akan dapat sifat A pangkat M. Ketika kita pangkatkan N, maka kita bisa tuliskan sebagai A pangkat M ya, dikali A pangkat M, kita tuliskan sebanyak N kali ya. Nah, dalam hal ini biar lebih cepatnya, kita udah buktikan di video sebelumnya, itu sama aja dengan A pangkat M dikali N gitu ya. Maka di soal yang ini kita bisa lanjut untuk tulis 3 pangkat 4 kali 2, yaitu 3 pangkat 8, sama dengan 3 pangkat P ya. Nah, karena dia bilangannya sama, otomatis karena dia tandanya sama dengan, pasti pangkatnya juga sama gitu kan. Maka di sini nilai P adalah 8. Ketemu jawabannya kan. Nah, lanjut di nomor yang kedua, B pangkat P dikali B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9. Ya, pertama kita pastikan dulu bahwa semua angkanya itu atau variabelnya itu sama. Nah, di sini kebetulan sama, yaitu sama-sama B. Nah, itu kita nggak perlu pusing-pusing buat mikir gitu, karena kalau misalnya ada aja satu di sini angka C yang membedakan, itu pasti akan cara kerjanya juga akan berbeda gitu. Nah, kita punya sifat bahwa ketika bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda, ya itu kita kalikan, maka kita tinggal jumlahkan pangkat yang ada pada angka tersebut gitu kan. Otomatis ini bisa kita tuliskan sebagai B pangkat P tambah 5, itu sama dengan B pangkat 9. Nah, karena ini tanda sama dengan, otomatis yang di kiri sama dengan yang di kanan gitu ya. Ini sama dengan yang ini gitu. Berbeda ceritanya kalau misalnya dia kita tulis kayak gini ya. Nah, ini kita nggak bisa bilang bahwa ini sama dengan ini gitu, karena yang di bawahnya beda. Nah, bagaimana caranya kita tulis 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 gitu, karena beda gitu kan. Walaupun pangkatnya sama, tapi angka ini berbeda gitu, sehingga tanda sama dengannya itu nggak valid gitu ya. Maka pada penulisan tertentu itu belum tentu pangkatnya itu sama, tergantung angka yang dipangkatkan gitu ya. Kebetulan dalam soal ini karena dia sama-sama B, otomatis kita bilang bahwa P tambah 5 itu sama dengan 9. Kita kurang masing-masing ya, kita kurangin 5 di kiri dan sama kanan, maka dapat P sama dengan 9 kurang 5, yaitu 4. Soal nomor 3, kita lanjut. Ini ada 2 angka yang berbeda, 2 variabel yang berbeda. Jadi 3pi pangkat P itu sama dengan 27 pi pangkat 3. Oke, biar lebih memudahkan, kita samain dulu nih. Ini kan ada 2, ada 3 sama ada pi gitu kan. Di sini ada 27 sama ada pi, ya kan. Biar lebih enak, kita bentuk kayak gini. 3pi pangkat P 27 itu ya, 27 itu sama dengan 3 kali 3
kali 3 gitu. Kenapa kok bisa tiba-tiba gue tahu kalau dia 3 kali 3 kali 3? Ya sebenarnya dari pengalaman aja sih. Kita ngelihat angka, ngerjain banyak soal matematika itu biasanya kita langsung punya insting gitu. Oh, cara kerjanya itu kayak gini gitu. Nah sekarang karena kebetulan gue udah tahu nih bahwa 27 itu 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 3, iya kan? Nah maka ini bisa kita tuliskan sebagai 3 pangkat 3 dikali pi pangkat 3 gitu. Nah kita lanjut, karena dia punya dua variabel yang berbeda, yaitu ada 3 dan ada pi ya, maka sesuai dengan sifatnya kalau ada A kali B pangkat M ini sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M ya. Maka ini kita tulisin dia 3 pangkat P dikali pi pangkat P sama dengan 3 pangkat 3 dikali pi pangkat 3. Maka kita dapatkan bahwa ini kan sama nih ya kan, ini sama dengan ini, maka kita dapatkan P itu sama dengan 3 gitu kan, karena ini sama nih ya kan, ini juga sama dengan ini gitu ya kan, otomatis kita dapatkan P sama dengan 3 ya gitu. Ini sebenarnya bisa kita lanjut ya, kita tulis kayak gini, 3pi pangkat P ini sama dengan 3pi pangkat 3, karena ini sama ya udah balik lagi P sama dengan 3 ya, sesederhana itu ya. Kita lanjut, kita kerjain yang ini deh, sisanya kalian kerjain sendiri, oke? Terus lihat hasilnya bener apa enggak gitu. Soalnya 2 kita kerjain pelan-pelan ya. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6. Nah ini angkanya beda nih, ada 2 ada 3 gitu kan, per 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ini kita pangkatkan 3. Nah kita pisah kerjanya, jadi 2 sama 2, 3 sama 3. Ini bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3 kan, dikali 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2. Nah karena ini ada di luar dalam kurung, berarti semuanya dikali 3 gitu kan. Ini kali ke sini, ini juga kali ke sini, ini juga kali ke sini, ini kaliin ke sini gitu kan. Maka ini semua kita tulis kayak gini, 4 kali 3, terus 3 kali 3, 6 kali 3, 2 kali 3. Maka kita dapatkan 2 pangkat 12 per 2 pangkat 9 dikali 3 pangkat 18 per 3 pangkat 6. Nah kalau ada A pangkat M per A pangkat N, ini sama aja dengan A pangkat M dikurang N. Cek di video sebelumnya, kita udah jelasin. Nah, maka ini kita dapatkan 2 pangkat 12 kurang 9, ya kan? Berarti 3. Ini kita dapatkan 3 pangkat 18 kurang 6, berarti pangkat 12. Nah, bisa nggak dikaliin? Nggak bisa, karena ini 2, ini 3. Dia punya angka yang berbeda. Ya kan? Sementara di sifatnya cuman nyebutin A kali M, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini harus sama, ini beda, makanya nggak bisa dijumlahin gitu. Sisanya kerjain sendiri, nanti kita buat video pembahasannya.